Teman Gila Panther dokumentasi road trip kali ini adalah perjalanan pulang kembali menuju Medan bersama keluarga dengan formasi yang sama dengan sebelumnya, 3 dewasa dan 3 anak-anak. Perjalanan Sehotang Medan dengan jarak tempuh sejauh 208 km dengan biaya operasional hanya 313.000 doang. Tapi ceritanya panjang dan sangat menegangkan. Ikuti terus selengkapnya ya. Teman Gila Panther setelah menunggu 2 jam lebih berjibaku dengan kepanikan, akhirnya kondisi mesin mulai dingin. Radiator juga sudah kita isi penuh. Aku coba start lagi dan memang benar mesin hidup dan aku lihat jarum indikator termostat pada speedometer kembali normal. Kita pacu laju keluar dari jalan pintas Lai Rias menuju Lai Pondom. Tiba di jalan Lai Pondom, kita melaju cukup cepat karena lalu lintas ramai lancar. Namun tiba-tiba kita melihat deretan mobil di depan sudah berhenti merayap. Namun jalur sebelah kanan kondisi lengang. Terjadi sudah yang kita khawatirkan pada saat perjalanan mudik seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita pun memasuki deretan mobil tersebut dan berharap lalu lintas kembali normal. Setelah menunggu 2 jam lebih, akhirnya akses bisa pulih kembali setelah ada penguraian lalu lintas dari pihak kepolisian wilayah Sumbul, Kabupaten Dairi. Kita pacu kecepatan semaksimal mungkin karena arus lalu lintas sudah mulai lancar dan cuaca juga sangat cerah. Akhirnya kita tiba di gapura perbatasan Kabupaten Dairi memasuki Kabupaten Karo. Perjalanan baru seperempat jalan, tapi kita menikmati suasana sambil bicara-bicara santai di dalam mobil. Memasuki wilayah Kabupaten Karo dan melewati penetapan merek, tempat rehat sejenak para pengendara. Kita lanjut karena hari sudah semakin sore. Kita juga melewati pesona kaldera Danau Toba di sepanjang jalan dan menikmati panorama alam yang begitu indah. Akhirnya tiba di Kecamatan Merek. Sepanjang jalan wilayah Kecamatan Merek ini, kita melewati beberapa desa hingga tiba di Simpang Merek. Ramai lancar, kita lanjut terus hingga melewati gapura kawasan Geopark Kaldera Toba. Desa Garingging, tepat di depan gereja GKPS Garingging, kita rehat untuk pengecekan air radiator lagi sekalian pendinginan mesin. Pukul 17:12 WIB sore, tepat di desa Tembusan, kita melaju cepat karena arus lalu lintas sangat lancar, baik jalur kiri maupun jalur kanan. Kita lewati desa Sukadame dengan kecepatan yang optimal karena jumlah kendaraan tidak terlalu ramai. Namun di desa Tiga Panah kembali kita rehat yang keempat kalinya untuk pendinginan mesin dan pengisian air radiator.
Sekitar 5 menit akhirnya perjalanan kita lanjut kembali di sepanjang jalan Tiga Panah Kaban Jahe. Kemudian kita ambil jalur kanan menuju Pasar Tiga Panah sebagai jalur alternatif untuk mempersingkat jarak tempuh dan waktu. Dari Pasar Tiga Panah kita melaju terus hingga melewati Desa Sukanalu, hingga kita rehat yang kelima untuk pendinginan mesin lagi, karena kondisi radiator sudah mengeluarkan asap panas dari dalam kabin mesin. Kita istirahat 5 menit, lalu kemudian laju kembali menuju Desa Paribun, melewati Desa Ujung Bandar, hingga memasuki dan melewati Desa Tongko sampai akhirnya kita di Simpang Tugu Jeruk Brastagi. Dari Simpang Tugu ini kita ambil jalur kanan memasuki Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting wilayah sekitar Laudobu. Tiba-tiba kita mengalami kemacetan kedua yang cukup parah dan kondisi kendaraan di jalan merayap total. Tepat pukul 18:52 WIB, kita mampir di warung Padang pinggir jalan karena kondisi penumpang semua kelaparan. Kita makan malam bersama dengan biaya konsumsi 95.000 untuk 6 orang. Pukul 19:02 WIB, kita kembali melanjutkan perjalanan memasuki wilayah Sipolangit hingga melewati Sembahe. Arus lalu lintas cukup padat namun lancar. Pukul 20:06 WIB, kita sudah memasuki wilayah Bandar Baru dengan arus lalu lintas yang cukup lancar. Lalu kita di Simpang Selayang, artinya tidak lama lagi kita akan sampai di rumah. Kita pacu laju mobil hingga tidak lama, Simpang Pemda pun kita lewati. Memasuki Jalan Flamboyan, lalu lintas sangat lancar sehingga tidak terasa kita sudah sampai di Simpang Melati. Dari Simpang Melati kita melaju terus melalui Jalan Flamboyan Raya melalui jembatan Pantai Bokek menuju Jalan Sei Braskata jalur sebelah kanan. Dari Jalan Sei Braskata melaju terus memasuki Jalan Setia Karya hingga ke Jalan Sukamaju. Dari Jalan Sukamaju kita melaju terus hingga ke Pajarbo, Simpang Semen Cirim. Dari Simpang Semen Cirim kita pacu terus hingga ke Simpang Perumahan Romeobi Lestari. Dari Simpang Romeobi Lestari kita berjalan pelan-pelan karena sudah memasuki komplek perumahan. Akhirnya kita pun tiba di rumah pada pukul 21:46 WIB dengan penuh syukur walau kelelahan sangat terasa. Dan kita pun beristirahat malam harinya. Teman Gila Panther, terima kasih untuk kebersamaan semua mengikuti vlog road trip perjalanan dari kampung halaman Cihotang menuju Medan yang kita kemas dalam 2 partisi ya. Semoga vlog ini bisa menginspirasi kita semua dalam perjalanan kita masing-masing. Terima kasih.